Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin membahas tentang sebuah film yang ini merupakan request dari beberapa Sobat SR dan para pemirsa tentang film yang di bulan Agustus ini sedang tayang dan sedang ramai ditonton oleh masyarakat kita Indonesia. Ini adalah film tentang Pengabdi Setan bagian yang kedua, di mana film ini terdiri dari dua bagian, yaitu tentang Pengabdi Setan, Rumah Pengabdi Setan pertama, kemudian yang kedua adalah Pengabdi Setan bagian yang kedua. Nah, ada beberapa dari sobat dan para pemirsa yang bertanya kepada kami, sebenarnya sekte apa, aliran apa yang dianut oleh kedua orang tua tersebut di dalam film Pengabdi Setan. Apakah ini benar cerita nyata atau bahkan hanya merupakan karangan-karangan dari sang sutradara untuk menarik para masyarakat kita untuk menonton film Pengabdi Setan ini. Ya, kami melihat sebenarnya ada beberapa yang memang merupakan kisah nyata dari film Pengabdi Setan tentang sekte, tentang aliran yang dianut oleh kedua orang tua, dan selebihnya itu merupakan tambahan-tambahan saja, bumbu-bumbu saja untuk dapat menarik para masyarakat kita menonton film tersebut. Nah, para sobat dan para pemirsa, kalau kita berbicara tentang sekte yang dianut, aliran yang dipercayai oleh kedua orang tua dari film Pengabdi Setan pertama dengan film Pengabdi Setan yang kedua, ini maka tidak lepas dari nanti kita berbicara tentang elit global, Illuminati, Freemason, tarekat bebas yang pernah ada di negeri kita Indonesia era penjajahan bangsa Belanda terhadap kita. Kemudian juga kalau kita bicara tentang film tersebut, tentang sekte yang dianut oleh kedua orang tua itu, maka juga tidak lepas dari tentang sejarah sihir yang dipelajari oleh orang-orang Yahudi pada zaman setelah wafatnya Nabi Sulaiman, Harut dan Marut. Kemudian juga tidak lepas dari teori-teori konspirasi, tidak lepas dari sekte Kabbalah. Nah, ini mempunyai benang merah keterkaitan di antara semua yang tadi kami sebutkan tersebut. Oleh sebab itu, kami sangat menganjurkan kepada para pemirsa dan para sobat SR agar kiranya bisa membaca sebuah buku yang terkait dengan sekte, dengan aliran yang dianut oleh kedua orang tua dalam film Pengabdi Setan pertama dan film Pengabdi Setan kedua ini. Judul bukunya The Catra Secret. Nah, Anda bisa melihat itu, ya. Dan ini Anda akan memiliki satu pengetahuan yang mempunyai variabel tentang sekte, aliran yang dianut dalam film tersebut. Kita akan bahas lebih lanjut tentang sekte apa sebenarnya yang dianut oleh kedua orang tua dalam film Pengabdi Setan itu setelah jeda berikut ini. Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami. Dan kami akan melanjutkan pembahasan tentang sekte apa sebenarnya yang dianut, aliran apa yang
dipercayai oleh kedua orang tua tersebut di dalam film Pengabdi Setan pertama dan Pengabdi Setan kedua. Kalau para sobat dan para pemirsa ini membaca tentang buku-buku teori konspirasi, tentang Illuminati, tentang sejarah bangsa Yahudi, termasuk tentang buku yang tadi kami sebutkan, The Jataka Secret, ini Anda akan mendapati satu pengetahuan. Ternyata sekte yang dianut, aliran yang dipercayai oleh kedua orang tua dalam film Pengabdi Setan pertama dan kedua ini adalah sekte Kabbalah. Aliran Kabbalah. Apa itu sekte Kabbalah? Sekte Kabbalah ini adalah suatu aliran, suatu sekte kepercayaan yang ada di dalam agama Yahudi. Nah, sekte ini terbagi menjadi 3 ordo, 3 aliran. Yang pertama ada ordo putih, ada ordo kuning, dan ada ordo hijau. Kalau ordo putih ini konsentrasinya pada misi dan visi politik. Bagaimana bahwa sekte ini, bahwa aliran ini berkonsentrasi pada peradaban perjalanan umat manusia yang ada di dunia ini. Mereka ingin membentuk satu pemerintahan dunia, tapi di dalam kendali orang-orang Yahudi. Mereka ingin membentuk NWO, New World Order. Jadi semua apapun gerak dan aktivitas, termasuk peradaban yang ada di dunia, ini harus dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, ordo putih ini yang berkonsentrasi pada misi dan visi politik tentang menguasai peradaban dunia, membentuk satu pemerintahan dunia, ini amat sangat rahasia sekali. Tidak banyak orang mengetahui tentang sekte tersebut, tentang gerakan-gerakan ini. Hanya orang-orang tertentu saja yang dia rajin membaca, rajin mengikuti tentang berita-berita teori konspirasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ordo hijau dan ordo kuning ini adalah sekte yang berkonsentrasi kepada hal-hal yang berbau mistis. Mereka ini terkait nanti dengan sihir, terkait dengan penyembahan terhadap Lucifer, yang kalau kita kenal setan dari kalangan bangsa jin lah, seperti itu. Nah, di dalam sekte Kabbalah ini nanti ada acara-acara atau ritual-ritual tertentu, seperti melakukan hubungan seks bebas sesama anggota Kabbalah tersebut. Kemudian mereka menyembelih bayi hasil dari hubungan itu, kemudian darahnya diminum dan dipersembahkan kepada Lucifer. Nah, jadi bahwa sekte ini sudah berkembang pesat ketika pada awal-awal pedagang-pedagang VOC dari Spanyol, Portugis, Inggris, bahkan di negara kita Indonesia ini termasuk adalah Belanda yang kemudian membawa sekte ini ke negeri kita. Kemudian banyak dianut, banyak diikuti oleh masyarakat elit kita di Indonesia ini. Yang dahulu bahwa sekte ini di Indonesia dikenal dengan tarekat Mason bebas. Padahal ini adalah bagian dari ajaran dari sekte Kabbalah yang konsentrasinya ada 2, tentang politik peradaban umat manusia dan tentang mistis dunia sihir. Nah, ternyata kedua orang tua yang terdapat dalam film Pengabdi Setan pertama kedua ini, mereka menganut tarekat Mason bebas, penganut sekte Kabbalah yang erat kaitannya dengan dunia sihir, dunia mistis, dunia metafisika, yang kemudian ini kedua orang tua mereka mati dalam kondisi yang mengenaskan. Para sobat dan para pemirsa, Anda bisa
mengetahui atau mendapatkan pengetahuan ini jika membaca tentang buku-buku yang terkait tentang elit global, Illuminati, Freemason, Tarekat Mason Bebas, dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan teori-teori konspirasi termasuk elit global di negeri kita Indonesia ini. Para sobat dan para pemirsa, selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Mudah-mudahan ini memberikan satu pengetahuan bagi kita semua dan bermanfaat dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.